Usai penganiayaan, pelaku diduga berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan kuasa hukum korban berdasarkan jejak digital pelaku di media sosial yang terlihat beraktivitas di Pontianak. Polres Metro Bekasi Kota telah meningkatkan kasus penganiayaan satpam rumah sakit ini ke tahap penyidikan. Pelaku direncanakan diperiksa pada pekan depan. Saat ini pelaku diduga berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui penyelidikan kasus penganiayaan security Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Jan dan juru kamera Aufa Farid di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Dan juga ada rekan Doris Pardede dan juru kamera Nasruddin di Pontianak. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Edwin Jan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, Jawa Barat. Edwin, untuk saat ini bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian yang informasinya telah meningkatkan tahap kepenyidikan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang satpam hingga tidak sadarkan diri? Sudah naik ke tahap penyidikan, bukan hanya oleh Polres Metro Bekasi, tapi juga dikonfirmasi di sini kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam yang menyatakan memang dari hasil visum, CCTV pun pemeriksaan 4 saksi, memang penyidikan akan segera dilakukan. Nah, mengapa masih akan? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kita. Karena memang dari jadwal sebelumnya yang memang diberitahu di sini dari Humas Polres Metro Bekasi yang belum memberikan respons hingga sekarang, jadwal untuk penyidikan untuk pemeriksaan dari pelaku memang dijadwalkan pada Senin kemarin, yakni pada tanggal 7 April 2025. Tapi dari keterangan oleh kuasa hukum melihat media sosial dari pelaku yang berinisial AF dinyatakan sempat mengunggah postingan di Instagram Story seperti itu ya, melihat postingannya bahwa pelaku sedang berada di Pontianak dan beraktivitas di Pontianak. Nah, sampai sekarang motif ada di Pontianak dari sang pelaku masih terus dicari tahu, karena memang apakah ini bentuk dari pelarian diri atau hanya ada aktivitas di sana. Nah, kemudian sempat disebutkan juga bahwa memang penjadwalan ulang dari penyidikan, dari pemeriksaan pelaku akan dilakukan pada pekan depan. Tapi kami masih menunggu keterangan dari Polres Metro Bekasi Kota terkait dengan hal ini. Nah, jika kita lihat dari beberapa spektrum lainnya, Juno dan juga saudara, kalau untuk dari kondisi korban saat ini memang masih belum bisa kami tanyakan lebih lanjut karena memang masih dalam perawatan intensif maksud kami. Seperti di tempat saya berdiri sekarang, yakni di TKP langsung dari Juno dan juga saudara memang berada di depan dari ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Memang di sini yang menjadi tempat kejadian dan memang dari korban sendiri yakni Sutiono dirawat di sini sejak hari Sabtu. Kejadiannya pada Minggu malam. Maksud kami pada malam Minggu, di Sabtu malam, Juno dan juga saudara, kejadian terjadi kekerasan dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dan dari hari tersebut, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari dari korban memang dirawat secara intensif di ICU, lalu dilanjutkan, sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan kelas 1, dinyatakan oleh manajemen rumah sakit. Nah, ada pula respon dari manajemen rumah sakit yang memang sampai sekarang melimpahkan seluruhnya dari perhubungan komunikasi, seluruhnya ke kuasa hukum dari para korban dan juga untuk dari duduk perkara, lalu juga proses penyidikan, pemeriksaan itu memang dilimpahkan sepenuhnya ke Polres Metro Bekasi Kota. Nah, di sini manajemen rumah sakit dari Mitra Keluarga menyatakan dukungan penuh karena memang penegakan hukum harus dilakukan, pun memang ini menyangkut dengan operasional yang ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, terutama di Bekasi Barat ini. Sebagaimana yang memang kita ketahui, Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat ini berada di dalam tupoksi keamanan yang memang berada dimasuk di Polsek Bekasi Selatan. Nah, di sini dari Kanit Reskrim Polsek Bekasi Selatan AKP Imam Prakoso menyatakan memang pelaku ini sebelumnya sudah diidentifikasi lewat mana, karena memang ternyata pelaku ini merupakan anggota keluarga dari salah satu pasien yang sedang berobat di dalam. Nah, jadi memang kejadian begitu cepat. Tapi kalau dari pantauan saya hari ini, Juno dan saudara, memang kalau kita bisa lihat di belakang, hilir mudik kendaraan di depan ruang ICU ini begitu padat. Tadi kami sempat mengajak berbicara dengan salah satu security, yakni kabak dari security Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat ini memang menyatakan dari
lahan parkirnya terbatas, sehingga memang saat itu dari korban menegur pelaku yang memarkirkan kendaraannya tidak sampai secara maksimal seperti itu. Jadi sempat ditegur bahwa memang parkirannya ini belum sempurna, dan dari sanalah eskalasi kejadian meningkat. Kembali ke Anda, Juno. Ya, Edwin, untuk saat ini seperti apa juga respons dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi mengingat bahwa satpam ini hingga saat ini masih dalam kondisi koma? Baik, respon dari Mitra Keluarga Bekasi sendiri juga memang memberikan pelayanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perawatan dilakukan secara intensif dari ICU, lalu sekarang sudah masuk ke ruang perawatan kelas 1, di mana dari korban sendiri juga masih dinyatakan, karena memang terakhir kejadiannya begitu dinyatakan cukup parah, mengalami kejang-kejang, sehingga membutuhkan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk memastikan dari korban sendiri juga bisa nantinya bersaksi untuk dirinya sendiri sebagai korban dari tindakan kekerasan. Dan Juno dan saudara, kalau respons dari Mitra Keluarga sendiri memang dari Mitra Keluarga mendukung penuh. Lewat mana? Lewat kuasa hukum yang telah melakukan komunikasi dari pertama kalinya kejadian. Jadi memang kuasa hukum yang menjadi representasi dari korban telah melakukan mediasi seperti itu dengan Mitra Keluarga, dan dari sini Mitra Keluarga memang menyatakan mereka mendukung, tapi tidak ada statement khusus dari manajemen, karena memang untuk sekarang yang dapat dipastikan adalah kasus sudah dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi. Nah, Juno dan saudara, tadi jika kita lihat beberapa lapisan di sini sudah banyak sekali saksi yang diperiksa. Ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah banyak sekali pihak-pihak yang dilibatkan. Bukan hanya dari pihak rumah sakit, kepolisian dari beberapa jenjang pun sudah mengetahui tentang kasus ini. Berarti namanya eskalasi kepentingannya sudah begitu tinggi, karena memang kita tahu ini merupakan evaluasi yang kita bisa lihat di keseharian kita, bahwa memang untuk keseharian kita sebagai masyarakat umum itu harus diperhatikan adalah kedisiplinan, karena memang kasus ini dimulai dari kedisiplinan yang muncul karena ketidaksadaran diri, mulai dari dinyatakan mobil tersebut yang dibawa oleh pelaku berknalpot Bronx itu mengganggu fasilitas kesehatan, dan dengan parkir yang mengganggu akses dari ambulans juga itu tentunya perlu diperhatikan. Yang kedua adalah bagaimana kepolisian dapat mengusut kasus ini supaya nantinya pelaku yang dinyatakan memberikan semacam ancaman dinyatakan oleh kuasa hukum juga dapat dilihat apa motif di belakangnya. Juno. Dan bagaimana pengusutan dari pihak kepolisian untuk mengejar terduga pelaku, dan juga hingga saat ini kita sudah terhubung juga dengan rekan Doris Pardede yang saat ini berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Dede, untuk saat ini seperti apa respons dari kepolisian setempat terkait dengan dugaan penganiayaan terduga pelaku yang saat ini berada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan apakah ada koordinasi dengan Polres Metro Bekasi Kota? Terima kasih Juno yang ada di studio dan saudara. Terkait dengan informasi dari kuasa hukum korban bahwa terduga pelaku yang masih remaja ini diduga berada di Pontianak. Mungkin keberadaannya di Pontianak dalam urusan hal-hal tertentu, bukan saja mungkin karena melarikan diri. Namun untuk memastikan bahwa pelaku ini berada di Pontianak, atau adakah koordinasi yang dibangun antara Polres Metro Bekasi Kota kepada Polda Kalimantan Barat. Tadi kami sudah langsung menanyakan kepada Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, yaitu Kombes Bayu Suseno, bahwa Kabid Humas menyatakan sampai sejauh ini memang belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan apakah sudah ada koordinasi yang dilakukan Polres Bekasi kepada Polda Kalimantan Barat. Namun untuk informasi selanjutnya, Kabid Humas menyatakan akan memberikan informasi apakah ada terkait dengan kejelasan terkait dengan kasus ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan dan juga koordinasi dari pihak kepolisian terkait dengan terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang satpam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan Doris Dede dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga rekan Edwin Jan serta juru kamera Aufa Farid dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, Jawa Barat.